Selamat siang semuanya. Ya, suatu kebahagiaan bagi saya pada kesempatan siang hari ini ketemu dengan adik-adik semuanya. Ini kira-kira dari mana ya? Ada yang bisa mewakili ini ngomongnya dari mana ini? Perkenalkan, saya Helena Gemasatya dari SMK Negeri 12 Malang. Ya, ini Semuanya? Yang itu ada warna berbeda itu apakah sama dari sekolahnya yang sama? Saya Mala dari SMKN 3 Batu. Ini teman-teman saya juga sama dari SMKN 3 Batu. Ya. Dari Malang tadi ada yang dari? Perkenalkan, nama saya Mega dari SMK Negeri 4 Jember. Saya dari broadcasting. Kalau yang kemarin ini dari multimedia. Oh begitu. Ya, baik. Ini adalah pertemuan yang pertama ya dengan kami, dan tentunya menjadi hal yang asing di mana kita tidak pernah menemukan sosok yang saat ini adik-adik semuanya hadapi ya. Nah, tentu banyak hal-hal yang ingin ditanyakan, hal-hal yang tidak diketahui. Nah, untuk supaya kita bisa tahu, bisa saling mengenal, karena ada pepatah itu katanya tak kenal maka tak sayang ya. Nah, makanya dari itulah kesempatan seperti ini akan sangat baik kalau kita bisa bertanya, berdiskusi apa sih tentang kehidupan yang dijalani sebagai seorang biku dan lain sebagainya, supaya ya kita semuanya tahu saja, hanya mengetahui supaya tidak timbul salah paham, salah pengertian, salah pandangan. Karena yang terjadi di dalam masyarakat dengan kehidupan yang dijalani oleh masing-masing keyakinan itu terkadang karena tidak pernah duduk bersama, tidak pernah berdiskusi bersama, itu menimbulkan persepsi, pandangan, pemikiran yang berbeda-beda. Nah, makanya pada kesempatan yang baik ini ya, kami bisa memberikan kesempatan bagi adik-adik untuk bisa bertanya apapun yang berkenaan dengan kehidupan atau tentang ajaran Buddha itu seperti apa dan bagaimana. Mungkin ada yang mau mewakili dari mana dulu, mau bertanya, boleh silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Megawati dari SMK Negeri 4 Jember. Saya ingin bertanya, tadi saya mendengar ada salam namo budaya. Apa maksud dari salam namo budaya tersebut? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang awal sekali ya. Jadi biasanya dalam melakukan penghormatan pada seorang guru ya, kalau di dalam ajaran Buddha itu gurunya adalah Buddha ya. Jadi ajaran Buddha yang mengajarkan adalah Buddha. Nah, dalam melakukan penghormatan pada Buddha atau kepada guru, yang disebut guru itu bukan secara spiritual saja, yang ada di sekolah, di bangku kuliah, itu juga bisa kita sebut sebagai guru, atau juga sebagai guru spiritual yang tokoh-tokoh agama atau pendiri-pendiri ajaran agama. Nah, untuk melakukan rasa hormat itu biasanya memang ada dua macam cara. Yang pertama itu dengan melakukan penghormatan dengan berbagai macam persembahan. Ya, jadi ada sarana-sarana yang kita berikan kayak berupa materi atau kebutuhan-kebutuhan. Nah, itu adalah salah satu penghormatan. Tapi ini meskipun hal yang baik untuk dilakukan, masih belum yang terbaik. Ada yang lebih baik lagi, yaitu dengan mempraktekkan ajarannya, mempelajari ajarannya, dan juga kemudian mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam sikapnya, hormatnya tadi, ada seseorang yang melakukan penghormatan misalnya dengan beranjali ya, ini rasa hormat begitu ya. Kita begitu bertemu dengan sesama umat Buddha atau kepada orang yang lebih tua atau kepada guru kita bisa bersikap anjali begitu. Kalau mungkin bisa juga dengan berdiri. Kalau seorang siswa, muridnya, gurunya datang, seorang siswa berdiri kemudian mengangguk, atau juga kita dengan bersikap anjali, itu juga bisa dilakukan. Nah, ada juga salah satunya sikapnya dengan namaskara. Kalau tempatnya memang memungkinkan, kita mau namaskara boleh ya. Namaskara itu apa? Sujud ya, sujud.
Jadi kalau ada orang tua kita, guru kita di tempat yang memungkinkan untuk kita bersujud, boleh. Jadi orang tua kita duduk, baru kemudian kita namaskara. Dan ini sendiri sebagai sikap hormat kita kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada para guru-guru kita tadi. Ada dengan cara yang misalnya harus mengelilingi, dengan bersikap anjali mengelilingi sebanyak 3 kali, itu juga boleh. Itu namanya istilahnya pradaksina, mengitari sebanyak 3 kali. Begitu. Ada yang hanya bersikap anjali atau juga dengan namaskara tadi, apa namanya, sujud tadi. Tapi itu semuanya masih belum hal yang terbaik. Yang terbaik nanti dalam praktek, dalam pelaksanaan kehidupan sehari-harinya. Kemudian nanti kalau misalnya kita ketemu dengan sesama umat Buddha atau kepada guru kita mengucapkan namo buddhaya, dengan bersikap anjali mengucapkan namo buddhaya, itu artinya terpujilah sang Buddha. Ya. Kalau hanya bersikap anjali saja apa boleh Bante? Boleh, bisa. Tanpa mengucapkan kata-kata kita bersikap anjali atau kemudian kita melakukan namaskara atau tadi namanya itu sujud, atau dengan kita mengitari sebanyak 3 kali juga boleh. Seperti itu. Jadi dalam ajaran Buddha itu di dalam Manggala Sutta ada istilahnya pujajak pujaniana. Menghormat pada yang patut dihormat itu adalah berkah utama. Ya, siapa yang perlu dihormat? Ya, yang perlu dihormat ya kita sebagai anak ya pasti orang tua dulu. Orang tua sebagai orang suci di dalam rumah kita, orang tua sebagai guru awal dalam hidup kita. Orang tua itu bisa dikatakan seperti halnya seorang dewa pelindung. Makanya kalau ada anak tidak bakti sama orang tua, hidupnya susah. Makanya tidak boleh kita itu menjadi anak durhaka, harus punya rasa hormat, rasa bakti pada orang tua, pada para gurunya, atau pada pendahulu-pendahulunya, begitu ya. Jadi intinya artinya bahwa kalau kita melakukan beranjali kemudian menyebutkan namo buddhaya, artinya terpujilah sang Buddha, begitu. Ya, mungkin ada lagi yang lainnya. Sudah jelas kira-kira? Sudah. Boleh yang lainnya? Ya, boleh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nikuleli dari SMK Negeri 4 Jember. Oh, Di iya. sini saya ingin bertanya, apakah jika bertemu, apakah ada salam-salam khusus saat bertemu dan berpisah? Misalnya kayak pertemuan khusus. Apakah ada salam khusus? Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, sikap untuk kita melakukan hormat itu memang ada macam-macam caranya, dilihat dari situasi kondisinya seperti itu ya. Jadi bertemu dengan siapapun, orang yang lebih tua atau orang tua atau guru kita atau apa, kita bisa melakukan beranjali dan menyebutkan kalimat tertentu. Jadi seperti hanya sebutkan namo buddhaya tadi, itu bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya tidak ada kalimat khusus, itu sebenarnya kalimatnya sudah umum dilakukan oleh masyarakat Buddhis. Ya, kalau kita misalnya di Muslim begitu datang ya assalamualaikum begitu kan. Kalau di sana juga sama, begitu ketemu atau bertamu ya namo buddhaya dengan bersikap anjali. Dan ini memang biasanya kalau kita dari jarak jauh bisa hanya beranjali saja bisa, tanpa harus kita dekat harus bersalaman. Apalagi kalau yang harus disalami banyak kan memerlukan waktu lama ya. Jadi kita cukup dengan beranjali saja cukup. Begitu, itu pun juga sebagai wujud dari sikap hormat kita kepada mereka, begitu ya. Ngerti kira-kira? Ya. Jadi sesungguhnya tidak ada sikap yang khusus, tidak ada. Tapi ini sebenarnya sikap yang memang sebenarnya sudah umum, cuma tidak umum bagi banyak orang. Jadi sesuatu yang baru bagi banyak orang, tapi sesungguhnya ini sudah lama, hal yang lama, begitu. Ya. Boleh? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Maaf Bante, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Mala dari SMKN 3 Pati. Ya. Misalnya guru saya salah dalam menyampaikan ilmu. Kemudian apakah saya boleh menanyakan lagi kejelasannya? Bukankah itu kualat? Ya,
Mungkin dari kita melihat kultur di daerah timur sini ya, di negara timur ini biasanya kalau kita menegur, biasanya kalau kita memberikan saran atau pendapat kepada orang yang lebih tua selalu diancam dengan kualat nanti begitu kan. Sebenarnya tidak demikian ya. Jadi meskipun seorang guru ya kita memang harus tetap melakukan rasa hormat, bakti kepada guru kita memang iya. Tapi pada saat kita belajar, yang kita utamakan untuk kita belajar itu kan mencari ilmunya. Mencari ilmunya. Jadi kita tidak penting harus lama atau sebentar untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau sebentar kemudian bisa mendapatkan ilmu tidak masalah. Atau lama tapi kemudian tidak mendapatkan ilmu, ya kita harus terus belajar lagi supaya kita dapat ilmu itu. Jadi bisa dikatakan berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik di dalam tata susila, bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah berkah. Nah, jadi kalau kita misalnya sekolah, kuliah, itu kan tujuannya kita punya ilmu, supaya punya pengetahuan. Jadi kalau kita misalnya ada guru yang menyampaikan kemudian tidak jelas, kita bisa pertanyakan lagi. Ataupun kalau misalnya beliau dalam menyampaikan itu ada kekeliruannya, ya kita bisa juga menyampaikan mungkin secara pribadi atau juga bisa menyampaikan langsung kepada beliaunya. Dilihat dari situasi kondisi saja. Kadang-kadang kan kita tidak nyaman kalau misalnya di banyak orang, kemudian kita menyampaikan teguran atau masukan kepada beliaunya di saat beliau melakukan kekeliruan. Itu kan kadang-kadang kurang tepat ya. Jadi bijaksananya kita, mungkin kita mencari tempat yang cocok, yang nyaman untuk kita bisa menyampaikan masukan kita tadi. Nah, begitu kita sampaikan, ya kita tunjukkan menurut buku atau menurut yang pernah saya pelajari, ini ada buku ini berbunyi demikian, begitu, supaya beliau bisa juga introspeksi, maksudnya ternyata ada hal yang memang juga harus dibenahi di sana, begitu. Yang utamanya kita kan belajar kepada beliaunya untuk supaya kita mendapatkan ilmu itu. Jadi kalau kita sudah menganggap bahwa beliau adalah guru kita dan kita sebagai muridnya, lakukan kewajiban tanggung jawab kita sebagai murid pada guru. Kalau seorang murid benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai murid dengan baik kepada guru, saya rasa semua guru itu tidak sayang dengan ilmunya, semuanya dikasihkan. Beliau tidak pernah berpikir bahwa takut nanti anak didiknya lebih pintar dari beliau, tidak. Semuanya dikasihkan supaya anak didiknya nanti menjadi orang-orang yang lebih sukses, lebih baik daripada beliaunya. Makanya ya yang kita perlu posisikan di sana, kalau kita di sana sebagai murid, lakukan kewajiban tanggung jawab kita sebagai murid yang baik itu seperti apa dan bagaimana. Nah, beliau sendiri sebagai seorang guru tentunya juga menjalankan kewajiban tanggung jawabnya sebagai seorang guru kepada murid-muridnya dengan sebaik-baiknya. Kalau semuanya bisa melakukan itu masing-masing dengan baik, saya rasa semuanya bisa berjalan dengan baik. Guru bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang guru pada muridnya, sedangkan murid juga menjalankan kewajibannya sebagai murid pada gurunya dengan baik. Seperti itu, ya. Kenapa nama saya Sulianto dari SMK Batu? Saya mau bertanya, saya merasa agama Buddha tidak jauh dalam ajaran kita diajarkan keseharian oleh orang tua, guru, dan sebagainya. Mohon didapatkan penjelasan. Oh iya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat sejarahnya dari perjalanan ajaran Buddha di Nusantara, itu nenek moyang kita itu memang dulu sudah menganut ajaran Hindu Buddha, dan memang sempat ajaran Hindu Buddha ini menjadi agama negara, begitu ya. Jadi menjadi anutan bagi masyarakat di zaman-zaman kerajaan dulu. Kayak misalnya kita juga pernah mempelajari sejarah kerajaan Sriwijaya, ya. Kemudian di Jawa Tengah ada kerajaan apa itu? Mojopahit. Yang di sini di Jawa Timur ada Singosari, ada Kediri, ada Mojopahit, itu kan. Nah, ini sebenarnya kerajaan-kerajaan Buddhis ini mereka menganut ajaran Hindu Buddha sebagai agama negara. Nah, setelah kemunduran kerajaan Mojopahit, nah itu mulailah ajaran Buddha Hindu ini mulai ditinggalkan.
yang masih bertahan sampai sekarang yang mungkin bisa dikatakan utuh masihan, meskipun tidak utuh-utuh sekali, itu kayak di Bali. Itu Hindunya masih kental sekali. Nah, nenek moyang kita dulu seperti mereka. Makanya kita juga pernah bangga menjadi satu kerajaan yang besar wilayahnya. Kayak kerajaan Sriwijaya, luas wilayahnya sangat luas sekali. Kemudian kerajaan besar yang kedua itu Mojopahit, wilayahnya juga sangat besar sekali, seperti itu. Nah, setelah kemunduran itu, ya, pada saat ada Islam masuk, kemudian ada Kristen masuk. Kalau Islam itu kan, kalau sejarahnya kan dibawa oleh pedagang Gujarat, ya. Pada waktu Raden Wijaya menikah dengan Putri Cempa, putri Kamboja, putri Cina dari Kamboja. Nah, mereka juga memiliki anak namanya Raden Patah itu yang menjadi pendiri kerajaan Islam pertama, yaitu Demak, ya. Itu. Jadi dari mulai situlah agama Buddha mulai mengalami kemunduran sampai tertidur ya lama, sampai 500 tahunan, ya, sampai masa-masa kita sekarang ini. Nah, ajaran-ajaran Buddha itu masih tetap dipertahankan, dilestarikan oleh nenek moyang. Dan bahasanya yang dipakai oleh masyarakat Jawa itu kebanyakan kan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta dan bahasa Pali ini sangat dekat sekali. Jadi itu menandakan bahwa nenek moyang kita itu dulu memang beragama Hindu dan Buddha. Cuma setelah Islam masuk, Kristen masuk, agama itu mulai mengalami kemunduran, yang ada hanyalah simbol-simbol. Jadi kadang-kadang di masyarakat itu masih ada. Dulu pada waktu kerajaan Demak menyerang kerajaan Mojopahit, ya, Raden Patah menyerang ayahandanya. Nah, ajaran-ajaran Buddha tadi mulai mengalami kemunduran. Orang-orang yang bisa dikatakan tidak mau masuk ke agama yang baru ini dipaksa, begitu. Yang tidak mau pindah, mereka pergi ke desa-desa, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, dan ajarannya memang sudah tidak ada dalam bentuk Alkitab. Semuanya di dalam bentuk tradisi, tata cara, upacara, atau simbol-simbol saja. Kadang-kadang dalam simbol-simbol ini pun untuk seseorang menjabarkan juga tidak tepat, begitu. Karena tidak ada pegangan yang tepatnya, yaitu tidak ada kitab sucinya. Yang ada itu hanya menggunakan simbol-simbolnya. Nah, kitab sucinya kemana? Nah, waktu itu memang tokoh-tokoh agama Hindu Buddha banyak yang dibinasakan. Kemudian juga tempat-tempat ibadah banyak dibakar, dihancurkan. Kemudian terutama juga kitab-kitab sucinya itu dibakar habis. Sehingga kita semuanya, terutama orang Buddha Hindu ini, tidak mengerti lagi ajaran Buddha yang sebenarnya kayak apa. Yang ada hanya menggunakan simbol-simbol tadi yang dijelaskan oleh para tetuah-tetuah, orang tua seperti itu. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, maka biasanya masyarakat yang di pedalaman mereka masih kental sekali dengan budaya dharmanya itu. Praktek kehidupan secara Buddhis, tapi mereka tidak menggunakan lagi kitab sucinya karena kitab sucinya sudah tidak tahu, tidak ada. Cuma belakangan ini kita mulai bisa belajar kembali tentang ajaran Buddha. Ya, sesungguhnya kalau kita melihat dari simbol-simbol atau yang mereka uraikan itu sebenarnya tidak jauh dari apa yang diajarkan oleh Buddha. Jadi di dalam kitab sucinya, ya, seperti yang tadi saya katakan, ajaran Buddha ini diajarkan oleh Buddha. Namanya ajarannya apa? Namanya ajarannya itu disebut dengan Dharma. Nah, kemudian ada siswa-siswanya. Siswa-siswanya itu ada yang berumah tangga dan ada yang tidak berumah tangga, atau biarawannya, atau pertapanya. Nah, itu disebut dengan Sangga. Sangga itu ada dua macam. Ada yang sudah mencapai kesucian, ada yang belum mencapai kesucian. Kalau yang sudah mencapai kesucian itu namanya Arya Sangga. Kalau belum mencapai kesucian namanya Samuti Sangga. Nah, ada Buddha, Buddha itu gurunya, Dharma itu ajarannya, Sangga itu adalah kelompok murid-muridnya tadi. Ada Arya Sangga, ada Samuti Sangga. Nah, kitab sucinya apa? Kitab sucinya Tripitaka. Tripitaka. Jadi
pada waktu setelah Buddha parinibbana atau wafat, itu murid-muridnya kemudian mengumpulkan kembali ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Buddha. Ternyata begitu dikumpul-kumpulkan, dikelompok-kelompokkan, ini menjadi 3 keranjang. Keranjang pertama berisi tentang Vinaya Pitaka. Keranjang kedua berisi tentang Sutta Pitaka. Keranjang ketiga berisi tentang Abhidhamma Pitaka. Nah, kalau diuraikan lagi, Vinaya Pitaka atau aturan perilaku kehidupan sehari-hari bagi perumah tangga dengan kehidupan kami para biku berbeda. Kalau sebagai seorang perumah tangga, winayanya, aturannya itu 5 hal yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat asusila, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk-mabukan. Ini bagi aturan bagi perumah tangga. Kalau bagi seorang biku lebih banyak lagi, ada 227 aturan yang harus dipegang oleh para biku, para pertapa ini. Nah, ini yang disebut dengan Vinaya Pitaka. Kalau diringkaskan, ini intinya adalah supaya kita tidak berbuat jahat, baik melalui pikiran, tutur kata, dan juga perilaku kita. Jadi tidak berbuat jahat. Nah, untuk yang Sutta Pitaka, keranjang yang kedua, ini berisikan tentang ajaran-ajaran untuk kita praktekkan, untuk kita laksanakan supaya kita punya kebaikan. Ya. Jadi kita di sini yakin bahwa kalau kita tidak berbuat jahat, maka kita tidak akan menerima akibat perbuatan jahat karena tidak berbuat jahat. Tapi kalau kita berbuat jahat, kita pasti akan menerima akibat dari perbuatan jahat. Kalau kita tidak mau menderita, jangan pernah berbuat jahat, jangan pernah berbuat berdosa. Kemudian yang kedua tadi, Sutta Pitaka mengajarkan untuk bagaimana kita berbuat baik, dianjurkan, diajarkan, didorong, dimotivasi untuk seseorang bisa melakukan kebajikan. Kenapa? Karena dengan berbuat kebajikan kita memperoleh kebahagiaan. Kalau kita berbuat buruk kita menderita, kalau kita berbuat baik kita akan bahagia. Makanya di Sutta Pitaka ini diajarkan cara-cara bagaimana berbuat kebajikan. Kemudian yang Abhidhamma Pitaka ini isinya tentang kondisi-kondisi fisik, kondisi-kondisi batin, sampai tingkatan-tingkatan kesucian diuraikan di dalam Abhidhamma Pitaka. Yang artinya dari keseluruhan dari Tripitaka tadi, itu sebenarnya kalau dijumlahkan keseluruhan dari ajaran Buddha itu mencapai 84.000 pokok ajaran. Ya, banyak sekali. Jadi kitab sucinya itu jumlahnya 84.000 pokok ajaran. Nah, yang kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi 3 kelompok tadi yang disebut dengan Tripitaka. Tapi dari Tripitaka yang isinya 84.000 pokok ajaran tadi, Buddha itu mengambilkan intisarinya. Jadi intisari ajaran Buddha itu apa, Bante? Intisari ajaran Buddha itu adalah kesabaran. Kesabaran adalah cara praktek bertapa yang paling tinggi. Kemudian kesucian itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak melukai, tidak menyakiti orang lain, makhluk lainnya. Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan pikiran. Itulah inti ajaran Buddha. Jadi sebenarnya kalau ditanyain inti ajaran Buddha itu kayak apa sih? Tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan pikiran. Itu sudah cukup. Begitu. Maaf Bante, saya perkenalkan, nama saya Yustika dari SMK Negeri 3 Batu. Saya ingin tahu apa sih rutinitas Bante dalam sehari-hari. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Jadi rutinitas kehidupan para biku ini apa saja ya? Mungkin banyak yang tidak tahu ya, apa kerjaannya makan tidur. Nah, tentu saja tidak demikian ya. Kalau makan tidur, kalau mungkin kambing atau sapi makan tidur bisa gemuk, mungkin bisa dijual dagingnya. Tapi kalau kita makan tidur, ya daging kita tidak laku. Ya, jadi tidak ada gunanya kalau kita menjalani hidup seperti itu. Yang intinya bahwa kita ini sebenarnya tujuannya sama, baik sebagai seorang perumah tangga atau menjadi seorang biku, tujuannya sama, yaitu ingin hidup bahagia, begitu. Nah, untuk mencapai kebahagiaan ada yang memang caranya
menjalani kehidupan menjadi seorang biku. Ada yang memilih menjalani kehidupan sebagai seorang rumah tangga. Hidup ini kan sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan. Di dalam ajaran Buddha ini tidak ada pemaksaan harus menjalani hidup rumah tangga, tidak. Hidup adalah hidup kita yang menentukan, kita yang menjalani, dan kita juga yang mempertanggungjawabkan. Kalau nanti kita sudah memilih, oh saya menjalani kehidupan sebagai seorang rumah tangga, tanggung jawab juga dengan kehidupan yang telah dipilih. Menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia itu kayak apa, bagaimana. Nah, kalau kita misalnya memilih menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa atau sebagai seorang biku, kita juga harus jalani tanggung jawab kita sesuai dengan pilihan tadi. Nah, apa yang menjadi keseharian kehidupan kami para biku? Tujuan kami menjadi seorang biku itu tugasnya sebenarnya hanya dua. Ya, dua. Yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah mempraktekkan apa yang dipelajari sampai nanti mencapai kesucian itu. Jadi belajar dan praktek. Jadi istilahnya ada teori, ada praktek, baru nanti ada hasilnya. Kalau kita tahu teorinya tapi tidak dipraktekkan, tidak ada juga hasilnya. Jadi supaya ada hasilnya kita harus tahu teorinya, kemudian juga harus dipraktekkan. Nah, sama juga adik-adik ini kalau misalnya sekolah kan ya, sekolah punya ilmu, setelah punya ilmu kita diem aja. Kita tidak bisa jadi orang sukses, ilmunya tidak berguna karena tidak dipraktekkan. Tapi kalau nanti setelah punya ilmu kemudian dipraktekkan, baru nanti sedikit banyak pasti ada hasilnya. Gitu. Nah, makanya yang menjadi kewajiban kami, keseharian kami sebagai seorang biku itu sebenarnya belajar dan juga mempraktekkan, mempelajari yang diajarkan oleh Buddha dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tadi tidak berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan, menyucikan pikiran tadi, seperti itu. Nah, memang rutinitasnya biasanya kayak kita mengenal, mungkin di dekat sini ada Padepokan Dhammadipa Arama. Mungkin ada yang pernah singgah. Kalau kita mau menuju ke Kota Batu, sebelah kiri itu ada wihara namanya Padepokan Dhammadipa Arama. Ya. Di situ jam 3 pagi sudah bangun. Ngapain nanti pagi-pagi kalau sudah bangun? Biasanya jam segitu masih mimpi saya gitu kan. Nah, di sana bangun pagi-pagi untuk bermeditasi. Jadi biasanya bangun pagi, mungkin cuci muka dulu supaya ngantuknya hilang, baru kemudian dilanjutkan dengan meditasi. Itu meditasi, kemudian nanti ada meditasi jalan, meditasi duduk begitu ya. Kalau ngantuk bisa meditasi jalan, kalau ngantuknya hilang baru meditasi duduk lagi. Nah, nanti ada antara jam 6 itu ada baca parita, mengulang kembali ajaran-ajaran Buddha. Jadi baca parita ini sebenarnya bukan tradisi untuk meminta-minta kepada Buddha, bukan. Sebenarnya di situ adalah mengulang apa yang pernah diajarkan oleh Buddha. Jadi kadang-kadang orang mengertinya bahwa orang Buddha di depan altar Buddha itu minta-minta. Tidak demikian. Sebenarnya orang Buddha di depan altar Buddha tidak meminta, tidak memohon. Kita tidak mengemis-ngemis kepada Buddha untuk dikasih ini, kasih itu, bukan begitu. Tapi mengulang kembali apa yang sepatutnya kita lakukan, untuk sepatutnya kita laksanakan supaya kita memperoleh kebahagiaan tadi. Diulang, kemudian nanti jam 6 itu kita di sana ada waktu makan. Jam 6, jam 7 makan pagi. Kemudian selesai makan pagi nanti ya bersih-bersih untuk keperluan pribadi kita. Baru kemudian dilanjutkan lagi dengan meditasi lagi. Meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi duduk. Nanti jam 11 siang makan. Jam 11 siang makan siang. Sampai jam 12. Itu makan terakhir sudah. Jadi batasannya para biku makan itu sampai jam 12 siang saja. Tidak boleh lebih daripada jam 12 siang. Nah, setelah nanti jam 12 siang makan selesai, nah itu biasanya gosok gigi, cuci piring, segala macam beres semuanya, baru istirahat sebentar. Jam 1 mulai lagi meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi duduk gitu. Itu biasanya dilakukan sampai jam 4. Oh, terima kasih untuk kopinya. Ya. Baik sekali beliau sebagai Menteri Pengairan, ya. Nah, jadi kita lanjutkan ya. Jadi
Nanti kalau sudah jam 4 kita mandi-mandi, selesai dilanjutkan lagi meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi duduk sampai jam 9 malam. Baru kemudian istirahat. Jadi kegiatannya sebenarnya untuk rutinitasnya ya seperti itu. Ada waktu untuk pribadi itu ya mandi-mandi, bersih-bersih, nyapu, ngepel segala macam itu. Ya, jadi supaya kita tempatnya nyaman untuk berlatih ya kita perlu membersihkan lingkungan di mana kita tempat tinggal begitu. Jadi itu rutinitas kehidupan sehari-hari kalau kita di wihara Ngandat sini ya. Tapi kalau waktu dulu kami tinggal di negara Thailand gitu ya, kami dulu pernah tinggal di sana itu ada 4 tahun. Jadi kegiatannya juga sama, pagi-pagi bangun pagi jam 3, kemudian bersih-bersih sebentar, baru kita meditasi. Jam 6 kita selesai meditasi, baca doa dulu. Mengulang kembali ajaran-ajaran Buddha tadi. Kemudian jam 7 kita membawa mangkok itu. Mangkok atau disebut dengan pata. Itu perlengkapan seorang biku ya. Untuk mencari makanan itu namanya mangkok atau pata. Ada jubah, ada mangkok gitu kan. Nah, jam 7 itu kita turun untuk ke desa-desa menerima sedekah dari orang-orang itu. Jadi orang ada yang punya keyakinan mau beramal ya boleh. Mereka biasanya sudah menunggu di depan rumah masing-masing. Memberi makan, kami sesendok nanti dikumpulkan sedikit-sedikit ya lama-lama jadi banyak juga. Nanti kalau sudah cukup baru kita kembali ke wihara, baru kemudian dinikmati makanannya. Biasanya kalau di sana malah makannya cuma sehari sekali. Ya, jadi selesai pindah patah tadi, mencari makan tadi, pulang ke wihara, makan, selesai makan, nanti dibersihkan lagi, disapu, dipel tempatnya bersih, baru kemudian kita melakukan meditasi. Belajar, meditasi jalan, meditasi duduk, begitu. Itu biasanya sampai sore. Jam 3, jam 4 biasanya itu kita bersih-bersih lagi, sambil mandi-mandi. Nanti selesai itu, ada kegiatan baca doa lagi bersama-sama di waktu sore hari. Mengulang kembali ajaran-ajaran Buddha di sore hari. Kemudian dilanjutkan dengan meditasi. Meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi duduk begitu. Nah, itu biasanya dilakukan karena dibimbing oleh seorang biku, seorang guru meditasi biasanya sampai malam. Ya, sampai malam. Kemudian selesai ya pulang ke kamarnya masing-masing. Di situ nanti kita melakukan meditasi lagi. Biasanya sampai jam 12 malam sampai jam 1 begitu. Nanti tidur lagi, bangun lagi jam 3. Biasanya kalau kita meditasi itu ya, itu bisa dikatakan istirahat total ya. Fisiknya istirahat, pikirannya juga istirahat begitu kan. Meskipun tidurnya mungkin cuma 3-4 jam itu sudah cukup. Tapi kalau sebagai seorang perumah tangga 3 jam tidak cukup ya, masih kurang. 6 jam pun masih kadang-kadang kurang ya kan. Ada di sini yang tidurnya lebih dari 6 jam. Banyak. Masa pertumbuhan ya. Masa pertumbuhan makanya banyak, tidurnya juga harus banyak begitu ya. Ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Boleh? Ada? Dari yang belum diketahui dari apa yang nanti sampaikan kira-kira. Silakan. Perkenalkan, saya Pratama dari SMK Negeri 4 Jember. Saya ingin bertanya, apakah baju dari biku kok tidak sama dengan kita ini? Apakah dari Bante tersendiri itu mempunyai baju khusus untuk kehidupan keseharian? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini berkenaan dengan kebutuhan pokok bagi kehidupan para biku ya. Jadi sebenarnya kebutuhan umat biasa dengan kehidupan para biku itu sebenarnya tidak jauh beda sih. Ini namanya kebutuhan ya, kita bukan membicarakan keinginan, tapi kalau membicarakan keinginan kita tidak selesai juga ini ya. Yang kita bicarakan adalah kebutuhan orang hidup. Kebutuhan orang hidup itu adalah makanan, kemudian pakaian, ada tempat tinggal, dan juga ada obat-obatan. Itu namanya kebutuhan. Selain daripada itu namanya keinginan-keinginan ya. Jadi untuk masalah makanan, kebutuhan makanan,
umat awam pun, kami para biku pun juga membutuhkan makanan itu untuk supaya fisiknya bisa bertahan hidup, punya kekuatan, punya kesehatan, punya usia panjang. Kita perlu untuk memenuhi kebutuhan fisik kita, makanan terutama. Jadi kalau orang sudah bosan makan ini berarti bosan hidup ini. Jadi harus mau makan. Tapi makannya juga harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan banyak penyakit nanti. Ya, apalagi orang-orang sekarang ini sebenarnya kalau kita melihat yang diutamakan bukan makannya, tapi yang diutamakan gengsinya, gitu kan. Jadi makanannya bukan melihat yang sehatnya, tapi yang enaknya. Padahal yang enak itu belum tentu sehat. Kalau yang sehat itu ya pasti enak gitu kan. Tapi yang dicari orang sekarang itu dari segi enaknya. Banyak orang itu, wah cari makan yang paling enak di mana. Sejauh apapun bisa ditempuh hanya untuk menikmati rasa enaknya tadi. Yang harusnya makannya itu mungkin hanya sepiring, karena enak bisa 2 piring, 3 piring. Makanya jadi sakit perut. Gitu kan. Kalau ndak enak, ndak mau makan, nah rugi sendiri. Padahal kan kita hidup ya enak ndak enak harus tetap makan gitu kan. Yang kita butuhkan bukan enak ndak enaknya, tapi yang kita butuhkan supaya kita punya kekuatan, punya kesehatan, punya usia panjang dari kita mengonsumsi makanan tadi. Nah kalau kami para biku tadi untuk mencukupi kebutuhan makanan, kami menerimanya dengan berpindah patah, membawa mangkok tadi, membawa bul tadi keliling-keliling rumah ke rumah. Kalau ada yang berdana beramal kita terima tadi. Nah untuk menerima kebutuhan jubah atau baju bagi umat awam, jadi pakaian para biku itu disebut dengan jubah. Kalau punya perumah tangga namanya baju. Jadi kan sebenarnya cuma balik aja, jubah baju, jubah baju, baju jubah gitu kan. Cuma dari kebutuhan ini, kalau dulu di zaman Sang Buddha, kami memenuhinya dengan cara mengumpulkan kain-kain bekas. Kain-kain bekas. Jadi kain-kain yang sudah usang, yang tidak digunakan lagi, yang dibuang, itu dikumpulkan. Kemudian nanti warnanya itu dijatuhkan itu, dilunturkan. Kemudian nanti dikasih warna yang sama. Dijahit, didondomi itu nanti dibentuk menyerupai pematang sawah itu ya, jadi polanya berpetak-petak begitu. Nah, karena apa? Karena ya waktu itu menemukannya, mengumpulkannya ya selembar demi selembar, makanya jadinya kalau polanya kayak pematang sawah, potongan-potongan begitu lah. Setelah itu dijahit, kasih warnanya ya sesuai dengan nikaya. Kalau kami biasanya di Theravada ini menggunakan warnanya kayak gini, kecoklat-coklatan begitu ya, warna tanah begitu. Nah, itu dulu kita ngambil dari pakaian bekas atau pangsukula, atau bisa dikatakan kain bekas pembungkus mayat. Gitu. Jadi kalau orang sudah dibuang ya ambil aja. Itu untuk dikumpulkan nanti dijahit-jahit begitu. Itu kalau dulu untuk memenuhi jubahnya tadi. Nah, kami para Bante tidak boleh lebih dari 2 lembar. Tidak boleh nyimpen lebih daripada 2 lembar. Jadi hanya punya 2 lembar. Satu dipakai, yang satunya dicuci, disimpan. Kalau ini nanti kotor, satunya dipakai, dicuci, yang ini dicuci, dijemur, ya dilipat, disimpan. Begitu. Jadi gonta-ganti begitu aja. Cuma 2 lembar. Kalau punya adik-adik berapa? 2 lemari. 2 lemari masih kurang tetepan ya. Gitu. Kalau kami tidak boleh, hanya ada 2 saja begitu. Dan ini pun juga multifungsi. Ini pakaiannya bisa untuk selimut, bisa juga untuk kalau misalnya kita pergi kemana-mana tidak bawa selimut, ini bisa jadi selimut. Kalau misalnya tidak begitu, ya bisa juga untuk misalnya sudah sobek begitu, bisa untuk korden, ya, bisa untuk spray. Nah, nanti kalau misalnya sudah koyak lagi, mana Bante? Dibuat korden sudah tidak bagus, buat spray sudah tidak bagus, ya buat apa lagi Bante? Dipotong-potong lagi juga bisa. Untuk pakaian dalam, istilahnya ada sarung sama angsa.
Angsa itu pakaiannya itu menyimpang saja, kayak kalau orang bintang-bintang film itu biasanya pakaiannya kan menyimpang itu sebenarnya kayaknya niru para biku itu gitu ya. Kelihatan seksinya gitu kan. Jadi menyimpang begitu. Nah, kalau sudah misalnya koyak itu bisa dipotong-potong lagi. Dipotong-potong lagi. Untuk apa lagi Bante? Ya biasanya kalau sudah koyak biasanya untuk sapu tangan bisa, untuk lap meja juga bisa, untuk ngepel juga bisa, ya untuk keset juga bisa. Jadi multifungsi sekali. Tapi ini jangan ditiru, punyanya adik-adik enggak bagus. Enggak cocok. Misalnya punyanya adik-adik buat korden, ya lucu nanti ya. Kalau punyanya para Bante bisa begitu. Kalau mau buat untuk spray masih bisa karena lebar. Gitu. Kalau punyanya adik-adik kan enggak cukup. Ya. Nanti kaos dalamnya dibuat korden lagi biar kibar kayak apa coba. Gitu ya. Jadi itu untuk memenuhi pakaiannya dengan cara seperti itu. Kemudian ada tempat tinggal. Dulu kami tinggalnya itu di hutan-hutan, di bawah pohon atau di gua-gua begitu ya. Seiring dengan keyakinan umat yang semakin bertambah, akhirnya mereka membuat tempat-tempat ibadah yang disebut dengan wihara. Ya. Wihara itu sebenarnya gabungan dari dua kata. Wi itu dari kata winyana yang artinya itu batin, hara itu artinya makanan. Jadi kalau bisa dikatakan wihara itu makanan batin. Kita pergi ke wihara itu mencari makanan batin. Jadi ada makanan jasmani, ada makanan batin, begitu. Jadi jangan salah persepsi, salah pandangan pemikiran ya. Jadi wihara itu artinya adalah makanan batin. Orang yang pergi ke sana supaya batinnya bisa menjadi tenang, damai, bahagia, begitu. Karena praktek kebaikan-kebaikan yang dilakukan tadi, begitu. Kemudian ada kebutuhan obat-obatan. Kebutuhan obat-obatan kalau di zamannya Sang Buddha atau bahkan sampai sekarang juga masih banyak yang mempraktekkan untuk misalnya sakit-sakit tertentu karena fisiknya. Jadi harus diingat juga adik-adik, meskipun kita itu punya fisik, kita jaga, kita rawat, tetap aja akan mengalami kondisi sakit itu pasti. Ya, orang baik tidak baik pasti tua, pasti sakit, pasti mati juga. Jadi jangan heran nanti kalau ada seorang yang seorang tokoh agama atau orang yang sudah mencapai kesucian tertentu, kok bisa tua ya, kok bisa sakit ya, kok bisa mati ya, wajar lah. Semua orang pasti akan mengalami kondisi demikian. Nah, pada saat misalnya kami para Bante mengalami kondisi sakit, itu biasanya karena tinggalnya di hutan atau di gunung ya, itu bisa menggunakan tanaman-tanaman yang ada di tempat itu untuk jadikan obat. Ya, daun-daunan, akar-akaran, pohon-pohon itu bisa dijadikan obat. Atau bisa juga pakai terapi urin kalau yang berani. Jadi air seninya sendiri diminum. Itu bisa untuk obat sebenarnya di zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan jijik ya, punyanya sendiri aja jijik, apalagi punyanya orang lain gitu kan. Gitu. Tapi itu terapi urin itu juga bagus untuk kesehatan sebenarnya. Dan itu dipraktekkan, dilakukan oleh para biku dulu di zaman Buddha atau zaman-zaman sekarang pun juga masih ada yang mempraktekkan terapi urin atau menggunakan tanaman, tumbuhan, buah-buahan yang berada di hutan untuk dijadikan obat-obatan. Itu untuk memenuhi kebutuhan makanan, kemudian jubah, kemudian tempat tinggal, dan juga obat-obatan yang menjadi kebutuhan pokoknya. Itu kebutuhan pokok namanya, dikenal dengan catu pacaya, 4 kebutuhan pokok bagi para pertapa, para biarawan, begitu. Sama kan kebutuhannya? Ada pakaian, ada makanan, ada tempat tinggal, ada obat-obatan, begitu. Kalau tidak terpenuhi ini ya kita memang menderita, ya tidak terpenuhi sandang, pangan, pakan atau obat-obatan, kita menderita. Tapi yang membuat kita menderita sebenarnya bukan karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini. Yang membuat kita menderita itu sesungguhnya kebanyakan karena keinginannya. Keinginannya kalau banyak semakin menderita. Semakin banyak keinginan, semakin sedikit kebahagiaan. Semakin sedikit keinginan, semakin banyak kebahagiaan. Adik-adik mau bahagia atau menderita? Bahagia.
Mau banyak keinginan atau sedikit keinginan? Nah, banyak keinginan, banyak penderitaan. Nah, sedikit saja ya. Belajar untuk hidup sederhana. Boleh? Ada yang mau tanya lagi? Satu lagi boleh? Ya? Oh, yang masnya sana dulu deh. Ya, boleh. Nah, silakan. Saya Ian dari SMKN Pak Jember. Mohon maaf, saya mau bertanya, kenapa seorang Bante tidak boleh bawa uang sendiri? Oh, begitu. Ya. Apa hukumnya jika seorang Bante melanggar? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kebutuhan biku tadi ada 4 itu. Pakaian, ya, jubah, kemudian makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Nah, kami menjalani kehidupan menjadi seorang biarawan itu bukan untuk mencari kesenangan nafsu indriawi duniawi, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk mengumpulkan uang, begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang mau mempersembahkan misalnya uang atau kebutuhan-kebutuhan tadi, bisa dititipkan sama istilahnya dayaka. Dayaka itu orang yang membantu kehidupan para biku. Nanti dititipkan sama mereka, nanti kalau kita memerlukan apa ya ngomongnya sama dia, begitu. Kebutuhan apa yang kita perlukan. Jadi memang kita tidak dianjurkan untuk menerima uang dan perak, begitu. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhannya ya memang itu menjadi tanggung jawabnya murid-muridnya atau umat-umatnya untuk memenuhi makanan, jubah, tempat tinggal ataupun obat-obatan tadi. Makanya ya kami bisa dikatakan orang kaya tapi miskin. Ya, orang kaya tapi miskin. Miskinnya di mana? Kami kalau dibilang uang ya kami tidak punya, tidak memiliki uang, tidak memiliki materi, tapi ya bisa menggunakan untuk kebutuhannya bisa terpenuhi. Maksudnya seperti itu, kebutuhan jubah, makanan, obat-obatan, tempat tinggal tadi bisa terpenuhi karena dukungan yang diberikan oleh para biku. Jadi kalau kita melihat selama ini menjadi keprihatinan bagi kita, orang beragama itu sibuk untuk mencari pengikut, mencari nama, mencari kedudukan, mencari materi, begitu. Ya, jadi lama-lama belajar ajaran agama hanya untuk ngurusin hal-hal duniawi, bukan untuk menata hatinya, menata kehidupannya, begitu. Ya, jadi Bante sangat berharap saja bagi kita, terutama adik-adik, ini kan harapan besar bagi kami yang sudah mulai menginjak usia tua, ketemu siapapun harus berani bertanya, apa yang perlu untuk kita warisi atau perlu untuk kita lanjutkan dalam perjuangan ini, dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang sejahtera, yang bahagia untuk kita tempati bersama. Nah, jadi menjadilah generasi-generasi yang baik, terutama mempersiapkan dirinya dengan memiliki ilmu, memiliki pengetahuan dan juga terampil menggunakan di jalan hal yang benar. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang berbakti bagi orang tuanya, berbakti pada gurunya, agamanya atau bangsa negaranya. Buatlah kita itu menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi siapapun, dimanapun. Di sini kita berbuat baik, di sana berbuat baik, dimanapun berbuat baik. Dimulai dari memiliki pikiran baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik. Dengan melakukan itu, hidup kita menjadi bernilai, hidup kita menjadi berharga. Orang-orang seperti itulah yang dibutuhkan oleh negara kita untuk menjadikan negara yang lebih baik. Kalau kita tidak bisa memulai dari diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Untuk bisa mewujudkan itu semuanya harus peduli, harus mengawali dari diri masing-masing, terutama generasi-generasi muda ini. Ya, ini yang Bante pesankan saja, ya, supaya kita semuanya bisa menjadikan diri kita pribadi yang baik, mandiri, bertanggung jawab, dan terus bisa berkarya untuk manfaat, kebaikan, kebahagiaan bagi kita, bagi orang lain, makhluk lain di sekeliling kita. Dengan harapan kita semuanya bisa hidup tenang, tentram, damai, dan bahagia. Sekian, terima kasih untuk pertemuannya, dan lain waktu kami sangat berharap bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, bisa berdiskusi lagi, karena bisa dikatakan bertemu seperti ini adalah yang membahagiakan. Mengunjungi
orang tua, kalau bisa dikatakan saya udah tua ya, mengunjungi orang tua, kemudian membahas hal-hal yang benar, hal-hal yang baik untuk kemudian dipraktikkan dalam kehidupannya masing-masing. Semoga semuanya selalu sehat, bahagia, panjang usia, tercapai cita-citanya, bisa menjadi anak yang baik dan berbakti bagi orang tua, bagi para guru dan juga leluhur-leluhurnya. Semoga kita bisa menjadi generasi yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia.